Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia edisi hari Kamis 16 Februari 2023. Tema utama yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini adalah menerima kehendak Tuhan dengan ketulusan hati dan rasa tanggung jawab. Inspirasi dari sabda Tuhan yang hendak kita renungkan adalah dari bacaan kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Lewat pengalaman perjalanan Yesus bersama Petrus yang ditegaskan dalam bacaan Injil, mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa ternyata tidak begitu mudah untuk menerima kehendak Tuhan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Dan pengalaman itulah yang menjadi pengalaman Petrus yang memberikan penegasannya, kalau bisa hal itu jangan terjadi. Yesus menegur dengan keras akan sikap Petrus yang tidak menghendaki bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus akan peristiwa yang akan terjadi itu, akan apa yang selanjutnya dialami oleh Yesus. Petrus menyadari bahwa sang guru adalah tokoh utama, adalah panutan utama dalam hidupnya. Oleh karena itu, sebagai tokoh utama, bahkan dikatakan ia sebagai Mesias, Petrus mengharapkan bahwa hal itu, terutama menyangkut Yesus yang harus menderita itu, sebaiknya tidak terjadi. Petrus kurang menyadari bahwa kalau Tuhan berkehendak, Allah berkehendak, maka semuanya itu akan terjadi dengan caranya, dengan jalannya. Oleh karena itu, Petrus hendak diingatkan oleh Yesus untuk melihat rencana yang lebih besar dari Allah untuk kehidupan manusia. Sehingga seringkali Yesus menegaskan bagaimana sikap para murid hendaknya senantiasa berpedoman kepada semangat sabda Tuhan, semangat kehendak Tuhan yang perlu mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan, dalam perutusan mereka masing-masing. Dalam bacaan pertama lewat kitab Kejadian pun diingatkan bagaimana kehendak Tuhan yang terlaksana dalam peristiwa air bah dan pengalaman Nabi Nuh dalam menghadapi peristiwa air bah menunjukkan bagaimana ia hendak dengan hati terbuka, dengan keikhlasannya menerima kehendak Tuhan yang terjadi itu. Maka kendati ia harus mendapat cibiran, mendapat perlakuan dari orang-orang yang tidak terima kepada dirinya ketika dia harus mempersiapkan diri untuk peristiwa air bah itu, tetapi Nuh dengan kesadaran dirinya untuk melihat kehendak Allah yang akan terjadi itu sesuai dengan rencananya. Maka orang-orang yang percaya akan kehendak Allah yang terjadi itulah yang diselamatkan. Dan oleh karena itu Tuhan memberikan Nuh berkat yang melimpah, kasih yang melimpah untuk berkuasa atas alam ciptaan, untuk berkuasa membangun
kehidupan mereka membangun dunia. Dan oleh karenanya Nuh diingatkan untuk hidup dan berkembang membangun dunia ini. Kesadaran Nuh yang membuka dirinya terhadap kehendak Allah yang ia terima dengan keikhlasan hati, pada akhirnya ia pun memiliki tugas untuk melaksanakan kelanjutan kehendak Allah itu dalam dirinya. Itu adalah sebuah tanggung jawab bagi Nuh untuk terus melanjutkan karya keselamatan, karya kebaikan Tuhan lewat hidupnya, lewat panggilannya yang tumbuh dan berkembang, yang akan bertambah banyak. Dan inilah yang menjadi pengalaman kita, bahwa seringkali kita tidak begitu mudah untuk menerima kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering merasa berbeban berat, merasa tidak mampu, merasa tidak terima dengan kehendak Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita, terutama jika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga banyak orang ketika mengalami peristiwa-peristiwa sulit, mengalami tantangan-tantangan berat, orang sering kehilangan harapan, orang sering berputus asa, orang sering kehilangan pegangan hidup mereka. Karena mereka kurang menyadari bahwa ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan melaksanakan apa yang dikehendakinya, Tuhan juga merencanakan kasih dan cintanya bagi manusia untuk menguatkan, untuk memampukan manusia melewati peristiwa demi peristiwa, tantangan dan kesulitan hidup mereka. Tuhan senantiasa menguatkan mereka, membimbing mereka. Teristimewa Tuhan senantiasa merindukan manusia yang dengan kerendahan hatinya, keikhlasan dirinya untuk melaksanakan kehendaknya dengan penuh tanggung jawab. Kesadaran inilah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita, agar kita mampu untuk menjadi saksinya di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita diajak bersikap seperti Yesus dengan keikhlasan hatinya, kesadaran dirinya untuk menerima kehendak Tuhan yang harus ia laksanakan. Semoga kita sekalian dikuatkan oleh sabda Tuhan, oleh rahmat-Nya yang membantu kita agar kita semakin tekun dan setia menjawab kehendak-Nya dalam kehidupan dan karya kita masing-masing. Kita berdoa semoga kita sekalian senantiasa dimantapkan untuk melangkah ke depan, kendati perjalanan hidup kita tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi kita percaya bahwa ketika menerima kehendak Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan pun akan mencurahkan segala rahmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.